Diri itu adalah ilusi. Apa maksudnya? Ada yang berkata bahwa diri itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan bahwa menurut pengalamannya, rasa diri itu nyata. Mana yang benar? Yang benar ketika seseorang sudah bisa mengamati unsur-unsur dirinya, yaitu sensasi tubuhnya, pikirannya, reaksi dari pikiran, niat, keinginan, keyakinan, dan perasaannya, serta persepsinya, maka dia akan mendapati bahwa diri itu adalah ilusi. Terus apa arti ilusi? Ilusi itu artinya bukannya tidak ada. Dia itu ada, melainkan tidak seperti apa yang diketahuinya atau sebagai sesuatu yang diyakininya. Diri yang selama ini kita ketahui sebagai inti manusia, pusat timbulnya rasa manusia, diri yang merupakan makhluk atau entitas itu tidak ada. Asal muasal dari diri adalah rasa yang timbul dari kesadaran. Ketika kesadaran murni yang tidak terbatas memfokuskan dirinya sehingga menjadi terbatas, menimbulkan rasa ada. Rasa ada inilah yang dipersepsi pikiran menjadi rasa aku. Jadi rasa aku adalah rasa kesadaran yang difokuskan sehingga menjadi terbatas. Kesadaran yang terbatas inilah yang mengetahui hal-hal yang terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas adalah satu objek yang mempunyai bentuk, mempunyai ukuran, dapat dihitung, atau bersifat kuantitas. Untuk mengetahui hal terbatas, kesadaran memiliki alat kelengkapan, yaitu pikiran, perasaan, persepsi, dan tubuh. Keempatnya tadi bekerja sama dengan kesadaran terbatas secara intens dan intim, agar pengertian di kesadaran terbatas tadi bisa timbul. Sehingga semua unsur tadi dilekati oleh rasa kesadaran terbatas dan menimbulkan rasa aku. Sehingga terbentuklah diri, yaitu makhluk yang bertubuh, berpikiran, berperasaan, dapat mempersepsikan segala sesuatu yang terbatas. Dan makhluk ini diberi nama manusia dan menyebut dirinya sebagai aku. Dan di saat itulah dia menjadi ilusi. Sebab aku itu ada sebagai rasa dari kesadaran yang terbatas. Tapi aku itu tidak ada sebagai diri. Ketika pikiran ini belum betul-betul matang, rasa aku sebagai diri juga belum sempurna. Hal ini terjadi pada anak-anak. Namun pada saat logika pikiran sudah sempurna, maka sempurnalah juga perubahan aku dari rasa menjadi makhluk. Di saat transformasi menjadi sempurna, maka sempurnalah keterpisahan kesadaran terbatas dan kesadaran yang tidak terbatas. Manusia kemudian merasa menjadi terbatas. Ketika keterpisahan seseorang juga memisahkan dirinya dari manusia dan makhluk lainnya. Dengan adanya tubuh dan pikiran, rasa aku itu begitu nyata. Sehingga segala sesuatu yang tidak dirasakan sebagai aku, dinyatakan sebagai bukan aku atau orang lain. Semenjak aku terpisah, aku merasa terbatas, merasa tidak penuh, karena hanya bisa mengerti tentang segala hal yang terbatas melalui pikiranku. Selain itu, aku juga melihat segala sesuatu yang bukan aku
mempunyai potensi ancaman, dan dia mulai merasa takut. Sejak saat itu aku melalui pikirannya berlomba-lomba untuk menjadi lebih unggul dari yang bukan aku. Dengan bersaing menciptakan senjata baru, menguasai sumber daya, berpolitik, beragama, dan lain sebagainya. Ini adalah awal dari kekacauan seperti perang, penipuan, keserakahan, pengkhianatan, penjajahan, dan lain sebagainya. Selain kekacauan akibat keterpisahan, aku juga menciptakan kekacauan di dalam diri. Semenjak dia menjadi tubuh, dia menjadi takut mati. Dan dia menjadi pikiran, dia juga punya niatan, keinginan, keyakinan yang harus diperjuangkan sendiri. Inilah yang membuat manusia memperjuangkan keyakinannya dan tujuannya mati-matian. Manusia menjalani hidupnya sebagai makhluk, sedangkan kehidupan mempunyai geraknya sendiri di luar kendalinya. Sehingga aku, makhluk yang berkeinginan, seringkali mendapati kondisi yang terjadi berbeda dengan keinginanku. Sehingga seorang tidak bisa lepas dari pola kesedihan yang berulang-ulang dan merasa dirinya sebagai korban kehidupan. Ini adalah penderitaan yang terjadi akibat keterpisahan yang disebabkan meyakini adanya diri yang personal. Seseorang yang sudah menjadi pribadi yang terpisah, maka dia akan terputus dari hidup dan kehilangan rasa welas asihnya, kebersamaannya, empatinya. Karena semua orang yang ada sekarang ini sudah terpisah, maka tidak ada empati, tidak ada welas asih, tidak ada cinta, sehingga kehidupan ini menjadi getir, menakutkan. Karena semua itu didasari oleh untung rugi serta tujuan individu. Tapi, tatkala seseorang mulai berpikir, mengapa manusia diciptakan kalau hanya untuk menderita dan mati? Maka dia mulai melihat ke dalam dirinya. Di sana dia menemukan unsur-unsur diri dan cara bekerjanya. Namun ia juga tidak menemukan apa yang disebut inti diri yang bertindak sebagai pengendali unsur-unsur dirinya yang selama ini dilekati dengan kata ku sebagai pikiranku, perasaanku, tubuhku, persepsiku. Semua itu ternyata bekerja di luar kendalinya. Bertolak dari situ, maka seseorang mulai mengamati rasa akunya dan menemukan bahwa aku yang selama ini dianggapnya sebagai diri ternyata tidak lebih dari rasa ada yang tahu kalau ada, atau dengan kata lain kesadaran itu sendiri. Aku adalah kesadaran yang terbatas karena yang bisa diketahuinya hanyalah pikirannya. Dia tidak bisa mengetahui pikiran makhluk lain atau pikiran orang lain. Namun demikian, meskipun kesadaran bahwa aku hanyalah kesadaran yang terbatas, namun telah meruntuhkan keyakinannya tentang dirinya. Sehingga dia bisa melepaskan keyakinan tentang dirinya dan hidup tanpa diri, atau aku yang mengatur hidupku, dan meletakkan kembali aku pada tempatnya, yaitu sekedar rasa ada yang mengetahui. Apa akibatnya setelah seseorang hidup tanpa diri? Yang jelas tidak ada yang mencoba mengatur hidupnya, sehingga keteraturan itu akan tercipta dengan sendirinya. Tidak ada reaksi penolakan akan kondisi yang muncul.
tidak merasa sebagai tubuh sehingga tidak takut mati, tidak merasa sebagai unsur yang selalu berubah, timbul, berubah, dan hilang, sehingga tidak takut akan kehilangan eksistensinya. Kemudian dia akan kembali terhubung dengan makhluk atau manusia lainnya, karena hilangnya rasa aku dan bukan aku. Di sini penderitaan hilang, welas asih, empati, cinta muncul, dan dia merasakan bahwa hidup tanpa aku adalah bahagia. Saya berharap setelah mendengar uraian ini, Anda tertarik untuk mencoba dan dapat hidup tanpa diri. Saya sudah tidak sabar mendengar rasa bebas dan rasa bahagia yang akan Anda ceritakan pada saya setelah Anda merasakan nikmatnya hidup tanpa diri. Biarkan semua unsur berjalan tanpa merasa bahwa Anda yang mengendalikan, sehingga tercipta satu keseimbangan yang absolut.